Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Orin Project bakalan bikin video tentang project ujian sekolah mata pelajaran sejarah Indonesia atas nama Wahyu Syahrini nomor absen 36 kelas 12 Farmasi 1 oleh pembimbingnya Bapak Wiwin Sarjana Pendidikan. Kali ini bakalan bikin video sejarah Indonesia dengan judul Dampak Penjajahan Bangsa Eropa bagi Indonesia. Lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, apa aja tuh dampak yang bakalan muncul? Ada 4 bidang, yaitu ada bidang politik, terus kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang pendidikan, dan yang keempat ada bidang sosial dan budaya. Nah, semuanya akan terangkum nih. Mari kita bahas yang pertama, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Pertama, bidang politik. Yang pertama adalah masa kekuasaan VOC. A. Campur tangan dalam politik kerajaan. B. Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. C. Politik adu domba atau divide et impera. Yang kedua ada masa pemerintahan Daendels. A. Penguasaan pribumi diangkat menjadi pegawai negeri. B. Kedudukan pribumi semakin merosot. C. Pulau Jawa dibagi menjadi 8 kerasidenan. D. Dualisme kepemimpinan, yaitu pemerintah Eropa dan pemerintah pribumi. Yang ketiga ada masa pemerintahan Raffles. A. Pembagian Pulau Jawa menjadi 16 bagian kerasidenan. B. Pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. C. Penghapusan ikatan feudal dalam masyarakat Jawa. D. Kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, yang keempat yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. A. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. 1. Masa kekuasaan VOC. A. Praktik monopoli perdagangan. B. Praktik eksploitasi.
Yang kedua ada masa pemerintahan Daendels. A. Perubahan status tanah. Petani membayar tanah, jadi pajaknya jadi membayar tanah gitu, bayar pajak. B. Pembangunan jalan raya, pos di Pulau Jawa. C. Sistem perekonomian tradisional menjadi modern. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu masa pemerintahan Raffles. A. Penerapan sistem sewa tanah. B. Ekonomi didukung kepastian hukum. Muncul perdagangan bebas. Selanjutnya yang keempat adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. A. Kemunculan kota-kota industri. B. Pembangunan jalur transportasi dan infrastruktur gedung. C. Masyarakat mengenal sistem uang. D. Berkembangnya sistem perbankan. Oke, jadi sudah sampai ke 2. Sekarang yang ketiga adalah di sosial dan budaya. Yang pertama ada penyebaran agama Nasrani, dibuat dengan semboyan gospel. Yang kedua adanya lusturan visualisme. Penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Yang ketiga ada pertumbuhan dan migrasi penduduk. Jadi abad ke-19 pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat. Jadi pemerintah menunjuk petani miskin untuk bermigrasi ke perkebunan yang ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang keempat ada stratifikasi sosial, yaitu pembagian status sosial yang diatur dalam menurut hukum ketatanegaraan. Selanjutnya yang kelima adalah perkembangan seni musik. 6. Perkembangan arsitektur. Yang ketujuh ada perkembangan sastra dan karya tulis. Dengan contohnya ada munculnya karya sastra seperti History of Java, Max Havelaar, dan History of Sumatra. Ditulis dan diartikelkan dalam artikel dan surat kabar serta majalah. Dan yang kedelapan adalah perubahan gaya hidup, di mana gaya bangsa Eropa menjadi trend center bagi dunia, serta berkembangnya budaya rich travel. Selanjutnya, yang keempat yaitu dampak di bidang pendidikan. Yang pertama, jadi muncul tuh di abad ke-20, sekolah-sekolah didirikan oleh kolonial Belanda. Ada sekolah kolonial yaitu diantaranya adalah RT School, PT School, Hismul, AMSTHS, dan ada sekolah pribumi seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, dan pondok pesantren, di mana pondok pesantren pun sampai sekarang itu masih sangat menjadi favorit ya di Indonesia. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tadi kan kita bahas dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Sekarang kita yang kedua adalah lahirnya pergerakan nasional. Latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Yang pertama adalah pelaksanaan bidang politik etis, yaitu bidang pendidikan. Yang kedua adanya munculan golongan elit dan terpelajar. Dan yang C, ketiga adalah perkembangan media massa. Jadi sangat mempengaruhi ya teman-teman. Selanjutnya ada organisasi yang lahir pada masa pergerakan nasional. Di antaranya adalah organisasi awal ada Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indise Partij. Organisasi pendidikan ada Taman Siswa dan Kayu Taman. Organisasi keagamaan ada diantaranya adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik Jawa. Ada organisasi perempuan, diantaranya seperti Putri Mardika, Kartini Fons, Aisyah. Organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain. Serta organisasi radikal seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama dibahas adalah peristiwa Sumpah Pemuda sendiri itu apa sih, gitu kan? Nah,
Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa yang penting pada masa pergerakan nasional. Sumpah Pemuda menandai bersatunya para pemuda dan mengikrarkan jati diri sebagai putra dan putri bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa Sumpah Pemuda sendiri. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu berawal dari Kongres Pemuda 1 dan dicetuskannya pada Kongres Pemuda 2. Ada contoh fotonya. Kongres Pemuda 1. Nah, di Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakannya pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, dan dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Nah, dan di kongres ini menyepakati adanya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia dan membentuk JONG Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 2 itu sendiri dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober, dan menghasilkan beberapa rapat. Rapat pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Jongmilin pada tanggal 27 Oktober 1928, dan isinya adalah Muhammad Yamin mengulas 5 faktor yang mampu memperkuat persatuan. Yang kedua ada rapat kedua diselenggarakan di Gedung Osjava Bioskop pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan isinya adalah Sunario dan Ramlan memaparkan atau mengenai pemikiran pendidikan dan demokrasi. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesian Kubis pada tanggal 28 Oktober 1928, jadi sama harinya dengan rapat kedua. Dan isinya sendiri ada penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, peleburan organisasi pemuda, dan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda. Untuk isi dan makna Sumpah Pemuda, jadi setelah melalui proses panjang selama 2 hari dari tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober, maka para peserta Kongres Pemuda 2 bersepakat memutuskan 3 janji yang kemudian sebagai Sumpah Pemuda atau 3 butir Sumpah Pemuda, yang isinya adalah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, thank you for watching and see you, goodbye. Bye-bye.